Ada, Bu. Kiranya Dinda. Ada. Zuantavia. Satu. Nol. Oke, luar biasa keterangan kita. Hari ini Bu Fitri membawa teh. Kira-kira apa yang sedang hangat diperbincangkan saat ini berkaitan dengan teh? Oh, es teh. Iya, benar, menjual es teh. Pertanyaannya, kalau sampean berada di tempat tersebut, ya, kira-kira apa yang akan sampean lakukan? Saat ustaznya sedang mengelola tidak tertawa. Tidak tertawa. Ya, Chelsea. Menegur. Oke, menegur atau mengingatkan. Kewajiban kita sebagai umat Islam itu harus mengingatkan. Oke, tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama menjelaskan mengenai pengertian akhlak madhumah, menganalisis dampak negatifnya, menerangkan mengenai manfaat dari menghindari akhlak madhumah, dan yang terakhir menciptakan karya yang memuat konten manfaat menghindari akhlak madhumah. Ada diagnostik assessment. Scan QR code berikut. Gimana sudah anak-anak? Sudah. Nah, masuk ke pembelajaran. Scan QR code berikut. Pintunya Rara, bukan lagi ah. Bagaimana manfaat yang didapatkan Rara apabila ia tidak bersikap seperti itu lagi? Nah, untuk menjawab hal tersebut, silakan pelajari materi dengan scan QR code ini. Bagi yang suka membaca, ada materi dalam bentuk teks. Bagi yang suka mendengarkan suaranya Bu Fitri, ada juga dalam bentuk audio. Alhamdulillah, pada kali ini kita sudah sampai pada materi menghindari akhlak madhumah. Pelajari sekarang bentuk kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang. Silakan duduk bersama kelompoknya. Lanjut scan QR code-nya. Nah, di situ kalian diminta untuk memilih salah satu dari akhlak madhumah untuk dianalisis. Kalian boleh memilih membuat pop-up book, membuat poster, atau membuat artikel ya yang berisi pertama makna dari akhlak madhumah tersebut, yang kedua dampak negatifnya, yang ketiga cara menghindarinya, dan yang keempat manfaat yang didapat ketika menghindari akhlak madhumah tersebut. Paham? Nah, pembuatan karya ini 60 menit. Oke, Ajeng berapa? 45 menit juga. Oke, 45 menit 1 jam pelajaran. Gimana anak-anak? Sepakat? Silakan dibuat. Selama diskusi berlangsung, Bu Fitri akan menilai keaktifan kalian dalam berdiskusi. Iya sih. Semakin susah rintangannya itu semakin tinggi. Oke, boleh pop up ya. Buat artikel aja gimana? Mana boleh tulis tangan, boleh. Kalau mau yang digital juga boleh. Ya, kesepakatan dari kelompok kalian masing-masing. Empat hal. Yang pertama maknanya, kedua contoh, terus dampak, terus cara menghadapi. Waktunya sudah habis, sudah 45 menit berlalu. Sekarang waktunya presentasi. Oke, lompat dari kelompok merah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takabur sendiri memiliki arti yaitu membanggakan diri sendiri. Orang yang takabur akan menganggap dirinya lebih baik dari siapapun. Contohnya, Menghindari sikap takabur. Yang pertama ada fokus pada tujuan. Pada saat kita fokus pada tujuan diri sendiri, kita tidak akan memikirkan tujuan dari orang lain dan tidak akan merendahkannya. Yang kedua, jangan jadi si paling. Contohnya si paling kaya atau si paling pintar, karena biasanya di atas langit masih ada langit. Dari seseorang yang memiliki sikap takabur. Dijauhi oleh banyak orang karena sikapnya yang merasa paling sempurna dari orang.
juga. Karena dia itu merasa paling atas dan paling pintar, paling sempurna lah. Misalnya di kelas nih, kalian punya teman yang dia tuh merasa paling pintar dan kayak gimana ya, merendahkan teman-temannya yang lain lah. Itu kan kalian jengkel juga kan? Pasti kan jengkel juga kan kalian? Iya. Pasti. Ya mudahnya gitulah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita juga mengambil tema tentang takabur. Sifat terasa bangga terhadap diri sendiri yang berlebihan hingga mereka itu merendahkan orang lain. Yang kedua adalah cara menghindari sikap takabur. Yang pertama adalah mengingat keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bersikap tawadu, di mana tawadu merupakan kebalikan dari takabur, yaitu rendah hati. Yang ketiga yaitu mau menerima kritik dan saran dari orang lain. Oleh karena itu, jangan sampai kita menanamkan sikap takabur dalam diri kita sendiri. Nah, dari pernyataan kita tadi, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kan tadi disebutkan sikap takabur juga dapat menimbulkan konflik kan. Contoh dari konflik yang dapat ditimbulkan dari sikap takabur itu seumpama dalam suatu pertemanan ada dua orang atau mungkin lebih, dari salah satu mereka itu ada yang merendahkan dan merendahkan temannya yang lain. Nah, yang direndahkan kan secara nggak langsung nggak terima dong, kayak diremehkan gitu. Nah, itu kan akan menyebabkan perpecahan dalam pertemanan yang merupakan salah satu contoh konflik yang bisa. Baik, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan salah satu manfaat dari menghindari sikap takabur adalah terjalinnya ukhuwah yang baik. Nah, bisa dijelaskan bagaimana yang dimaksudkan dengan terjalinnya ukhuwah yang baik itu seperti apa? Dengan kita bersikap menghindari sikap takabur tersebut, hubungan kita terhadap orang lain itu akan menjadi semakin erat. Agar nantinya kita itu sebagai makhluk sosial bisa menjalankan peran kita dengan baik dan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 membuat artikel dari tugas yang diberikan oleh Bu Fitri dengan judul akhlak mazmumah. Setelah dijelaskan bahwa akhlak mazmumah itu merupakan akhlak yang tercela. Tentu jika suatu akhlak tercela pasti akan ada dampak negatifnya. Cara mengatasi akhlak mazmumah ada 10. Yang nomor 1, meningkatkan pemahaman agama. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang soleh. Tabzir sama israf kan salah satu akhlak mazmumah kan ya. Itu bagaimana sih contohnya? Yang pertama ada israf. Nah, misalnya kita di suatu acara kita ambil nasi yang berlebihan, padahal kita untuk contohnya yang tabzir itu kan perbuatan yang sia-sia. Kita mengambil nasi yang 2 entong itu tadi dan kita cuma makan 1 entong, jadi terbuang dengan sia-sia. Era digitalisasi seperti ini itu akhlak mazmumah seperti apa ya yang sering muncul? Digitalisasi ini yang paling utama adalah sikap takabur, yaitu sikap sombong. Mungkin banyak orang yang memamerkan hartanya atau apanya lewat sosial media, di foto, diunggah di medsos begitu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pemaparan tentang sifat-sifat di dalam sifat mazmumah itu yang paling sulit untuk diatasi itu bagian yang mana, Bu ya? Sum'ah, yang pamer-pamer seperti itu, takabur dan hasad, itu semuanya sama, harus diatasi dimulai dari diri sendiri. Kalau ditanya sulit yang mana, itu maka bergantung pada individu itu, niat atau tidaknya. Kan niat itu adalah awal dari segala tindakan. Silahkan soal-soal tersebut dikerjakan dengan teliti, dijawab dengan tepat, ya. Dari apa yang telah kita pelajari tadi, termasuk video yang telah kita lihat tadi, kira-kira gimana manfaat yang didapatkan Rara bila ia tidak bersikap takabur? Disayang keluarga, ada lagi? Hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Mudah menerima ilmu dan nasihat. Mudah menerima ilmu dan nasihat. Ada yang lain? Memiliki banyak teman. Memiliki banyak teman. Dari diskusi kelompok yang telah sampai lakukan, yang telah kita lakukan bersama-sama tadi, kira-kira membantu atau tidak dalam memahami akhlak mazmumah? Melalui pembuatan karya, ada poster, ada pop-up book, ada membantu kalian dalam memahami materi atau tidak? Kalau sudah memahami materinya, maka kita harus bisa menerapkan akhlak mahmudah, ya, dan menjauhi akhlak mazmumah. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai ekonomi syariah. Semoga
untuk kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.